Selamat sore pemirsa. Jalan ke lubang ini menjadi masalah serius karena risiko kecelakaan meningkat. Saya akan membawakan Anda laporan tentang kondisi jalan yang memprihatinkan ini dan upaya pemerintah untuk mengatasinya. Pemirsa, sekarang kami akan membawa Anda langsung ke lokasi jalan yang rusak untuk melihat kondisi terkini. Bersama reporter kami, Rahma Aurel, yang berada di lapangan. Warga Sabah Balau kini tengah menghadapi masalah jalan berlubang yang cukup parah. Kondisi jalan yang rusak ini menimbulkan keresahan bagi para pengendara karena resiko kecelakaan yang meningkat signifikan. Lubang-lubang di jalan tidak hanya mengganggu kenyamanan berkendara, tetapi juga berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan banyak pihak. Jalan berlubang ini telah menjadi masalah yang berkepanjangan dan belum ada solusi yang efektif untuk mengatasinya. Warga berharap pemerintah dapat segera mengambil tindakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak. Banyak warga yang telah menjadi korban kecelakaan akibat jalan berlubang ini dan beberapa di antaranya bahkan mengalami cedera serius. Oleh karena itu, warga setempat telah meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan guna memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak ini. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap jalan yang rusak? Tanggapan saya sih sebenarnya harus diperhatiin ya, karena kan banyak kejadian juga, udah banyak kejadian dari atas tuh udah turun, banyak yang kecelakaan. Ya. Terus yang kedua itu sejak kapan jalannya rusak, Bu? Baru-baru ini sih, kalau dulu memang masih tanah merah, udah tuh udah aspal hancur lagi karena banyak mobil-mobil gede yang lewat masuk. Terus apakah pernah terjadi korban kecelakaan, Bu? Sering waktu itu bapak-bapak dari tanjakan itu turun ke bawah sampai palanya bocor, habis udah apa sih kejadian di ini sih dipasang polisi tidur, cuma dibongkar lagi karena masih perbatasan Lampung Selatan. Kita kan masih bandar Lampung. Dengan adanya jalan berlubang di Sabah Balau, masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat melakukan pemeliharaan jalan yang lebih baik sehingga masalah jalan berlubang tidak terulang kembali di masa depan. Dengan demikian, warga dapat merasa lebih aman dan nyaman saat berkendara. Saya, Rahma Aurel, melaporkan. Namun ini, di tengah masalah infrastruktur jalan, ada kabar baik dari kota kami, yaitu adanya Pasar Kaget, yang menjadi destinasi favorit warga. Ribuan warga memadati area Pasar Kaget yang menawarkan berbagai produk unik dan murah. Warga terlihat sangat antusias mencari barang-barang yang mereka butuhkan. Pasar Kaget menjadi wadah bagi warga untuk bersosialisasi dan menikmati suasana yang meriah. Pemirsa, sekarang kami akan membawa Anda langsung ke lokasi Pasar Kaget untuk melihat kondisi terkini. Bersama reporter kami, Pak Iko Tulia, yang berada di lapangan. Ribuan warga memadati Pasar Kaget ini di Sukarame, Bandar Lampung, yang menawarkan berbagai produk unik dan murah. Antusiasme warga membludak, membuat suasana Pasar Kaget menjadi ramai dan meriah. Pasar Kaget yang digelar pada akhir pekan ini kembali menjadi daya tarik bagi warga yang ingin menikmati suasana pasar yang meriah. Beragam produk ditawarkan, mulai dari pakaian, aksesoris, hingga makanan ringan. Sejak menjelang sore, pasar sudah dipenuhi oleh pengunjung yang berburu barang dengan harga terjangkau. Tak hanya pembeli lokal, beberapa mahasiswa juga tampak menikmati pengalaman unik berbelanja di pasar dadakan ini. Dengan suasana yang ramai dan beragam aktivitas menarik, Pasar Kaget tidak hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, tetapi juga ajang mempererat hubungan sosial antar warga. Banyak pengunjung yang datang bersama keluarga dan teman-teman, menjadikan pasar ini sebagai tempat berkumpul yang penuh kehangatan. Sebelumnya dengan Abang siapa? Pajar, Kak. Oke, izin bertanya Bang, buat Abangnya tuh kesini kira-kira dengan alasan seperti apa sih kok bisa mempunyai keinginan buat datang ke Pasar Kaget? Ya karena di sini banyak yang dijual dan harganya juga murah di sini. Oke, lalu untuk menurut abangnya nih, suasana Pasar Kaget ini menurut abang gimana? Ya ramai, Kak, karena di dekat kos-kosan juga, kos-kosan mahasiswa UIN. Makasih ya Bang. Maaf Pak, sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Iwan. Oke, izin bertanya ya Pak ya. Ya. Kira-kira untuk Bapaknya pas
penjualan di Pasar Kaget ini ada kesulitan ataupun tantangan gitu Pak? Kalau kesulitan nggak ada. Kalau untuk tantangan dan kesulitan itu, alhamdulillah selama saya di sini nggak ada. Kalau untuk kesulitan, terus ya dibawa ini aja, enjoy aja gitu. Terus tantangannya ya nggak ada juga. Tantangan Berarti baik-baik aja ya Pak ya? baik-baik aja karena kalau untuk penjualan namanya kita jualan harus berani berisiko. Dapat enggaknya rezeki itu udah istilah ada aturan masing-masing, bagian masing-masing gitu. Kalau untuk tantangan sama ininya nggak ada masalah sih. Oke, lalu pastikan buat pasar ini pasti ada naik turunnya ya Pak ya. Lalu apa sih yang Bapak lakukan untuk meningkatkan penjualan di Pasar Kaget ini Pak? Yang dilakukan hanya sama yang beli harus ramah, terus ya harus menjaga kebersihan gitu aja, dan apa ya, ya harus ini aja lah, sabar-sabar aja gitu. Makasih banyak ya Pak ya. Dengan antusiasme warga yang membludak, Pasar Kaget menjadi salah satu acara yang paling dinantikan. Warga berharap acara ini dapat terus menjadi wadah bagi mahasiswa untuk bersosialisasi dan menikmati suasana yang meriah. Saya Fekot Ulya melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di edisi kali ini, Senin 19 Mei 2025. Dan jangan lupa untuk follow Instagram, Twitter, dan Facebook TVRI untuk mendapatkan informasi terkini dari seluruh wilayah Nusantara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abdi Setiawan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.